Assalamualaikum Laila, kembali lagi di Hijab Ayla Channel bersama Evi dan juga Rahasia. Nah teman-teman, kan seminggu ini kita udah ngebahas tentang kacamata Islam. Alhamdulillah respon dari teman-teman lumayan banyak. Evi juga bertanya nih sama teman-teman udah pakai sudut pandang Islam belum? Udah pakai kacamata Islam belum? Kalau aku sendiri sih udah. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang selalu menenangkan hati gitu, sesuai dengan fitrah dan memuaskan akal gitu kalau menurut aku. Nah, terus juga aku mau tanya nih Mbak yang di sebelah, kalian penasaran kan? Langsung aja ya, Mbak Iyam. Mbak Iyam. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ya perkenalkan aku Mbak Iyam. Mbak pakai sudut pandang apa nih ngomong-ngomong? Pakai sudut pandang sudut siku-siku. Bagi muslim harus memakai sudut pandang Islam. Karena Islam itu bukan cuma agama bukan cuma ngatur ibadah aja, tapi juga mengatur kehidupan sehari-hari, ya kan? Islam itu lengkap, Islam itu sempurna. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada aturannya dalam Islam. Dan yang pasti Islam itu keren gitu. Karena apa? Karena cuma Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah, gitu kan? Islam diturunkan buat menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Islam tuh yang paling up to date gitu ya, yang paling terbaru. Ya berarti kalau handphone nih ya, handphone tuh kalau yang paling baru semakin update itu semakin keren ya kan, fiturnya paling bagus, terus juga canggih. Dan kalau misalnya kita punya handphone keren nih, kita yang make itu juga pasti auto keren ya, bisa dibilang jadi orang keren loh gitu. Nah itu juga nih sama kayak Islam itu kan agama yang keren ya kan. Nah maka bagi orang-orang yang menerapkannya itu pasti juga keren ya, gitu. Muslim tuh udah keren banget deh kalau misalnya menggunakan Islam gitu ya, menerapkan Islam secara kafah, baik sudut pandangnya, terus agamanya, semuanya pakai syariatnya, semuanya diterapin. Nah itu jadi keren gitu. Nah, kalian tahu nggak sih kita sekarang mau kemana? Kemana yo? Ini kita juga mau ke acara yang keren juga nih. Iya, betul. Jadi kita mau ke event ya. Event apa tuh? Event apa Tep? IBF, Islamic Book Fair. Masya Allah. Jadi nanti bakalan ada buku-buku yang di situ tuh buku-buku bernuansa Islami ya kan. Betul. Terus juga dengan adanya event ini tuh berarti bukti ya bahwa karya-karya Islam itu semakin di-appreciate. Ya kan? Terus juga muslim itu semakin peduli gitu dengan literasi Islam. Dan alhamdulillah juga kita dapat 5 besar. Buku kita Wanita Berkarir Surga ini masuk 5 besar nominasi buku berlayout terbaik. Masya Allah, gak nyangka ya, luar biasa. Hai guys, sekarang kita lagi berhenti dulu. Di mana ini ya? Gak tahu ini daerah mana. Pokoknya kita tadi berhenti dulu karena hari ini adalah hari Jumat. Jadi harus sholat Jumat dulu ya. Tadi kita pakai taksi online gitu. Dan sekarang jamnya jam sholat Jumat. Jadi kita harus berhenti dulu, oke? Yuk kita sholat dulu. Juga. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di IBF. Betul, kita sekarang lagi mau keliling-keliling, lihat-lihat buku, lihat-lihat apa lagi nih? Lihat-lihat yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Terus juga kita akan godain apa ya? Kita bakalan nanya-nanya sosial eksperimen ke mbak-mbak yang di sini tentang tema minggu ini. Mau tahu? Ayo lanjutin Mampir ya yang belum mampir sampai hari ini loh. Cari apa Mbak? Cari buku kita. Kita ada di Al-Fatih Fresh 193 ya. Kalau yang mau beli bisa langsung ke sini ya. Ada buku kita. Kakak kenapa sih kembali kepada fitrah Islam gitu? Karena kita tuh harus yakin Islam itu terlahir dengan fitrah kejayaan. 22 tahun menguasai 2/3 isi bumi, ya semuanya. Kenapa kita harus mencari hukum lain padahal kita udah terbukti nih Islam itu jaya dengan cepat
menggunakan hukum Islam. Jadi harus balik lagi ke hukum Islam. Masya Allah. Nah, Islam itu adalah agama yang Diridhoi Allah. ya dia paling yang benar satu-satunya gitu. Kira-kira apa sih tantangan teman-teman nih? Kan tadi kan udah memilih Islam gitu kan. Otomatis konsekuensi dari memilih sesuatu pasti menerapkan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya kan. Nah, kira-kira tantangannya itu apa bagi teman-teman? Tantangan saat ini kita kan milih Islam ya, tapi kita hidup di dalam bukan negara Islam. Itu sih tantangannya. Jadi kita tuh belum bisa naatin Islam secara kafah karena belum diterapin Islam ya. Di dunia kerja juga sih, kalau di dunia kerja itu kan kebanyakan apa ya, masih yang belum bisa nerima kalau misalnya pakai yang muslimah itu seperti ini gitu. Zaman sekarang kayaknya lingkungan ya, jadi kayak kita itu umat Islamnya sendiri merasa kayak inferior, merasa bahwa aduh gue Islam dengan jilbab tuh kayaknya gue norak, terbelakang kampung gitu. Terus kalau kita ngeliat sesuatu yang barat, ih gila barat keren banget ya, K-pop keren banget. Jadi kita sendiri nggak percaya diri, minder dengan keislaman kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lingkungan kadang-kadang kurang ya, seolah-olah kalau kita ini berpikiran bebas kita keren, tapi kalau kita ikut agama kita semacam orang bodoh yang mau tunduk pada satu aturan. Kayak pakai kacamata kuda gitu. Iya, kayak robot gitu ya. Iya, jadi kayak seolah kalian semua tuh diatur. Nah, sekarang yang adem-adem nih Kak. Indahnya ketika bersudut pandang Islam. Sebenarnya semua masalah itu kalau kita lihat pakai sudut pandang Islam itu beres. Beres teman-teman. Karena emang sampai sekecil-kecil apapun tuh beres sampai akarnya. Cuma kan kadang-kadang kita kayak aduh kayaknya pilihan terakhir aja deh agama. Allah tuh jadi pilihan terakhir. Kayak ya Allah kasihan banget sih Tuhannya jadi pilihan terakhir gitu. Padahal kalau kita apapun masalah balik ke hukum Islam pasti selesai. Indah ciamik. Merasakan sesuatu yang udah semestinya itu yang udah fitrahnya kita gitu, milih Islam. Oh, yang sesuai dengan fitrah. Di era milenial sini kan, apalagi teman-teman masih pada remaja, masih pada muda gitu. Katanya kalau misalnya menerapkan aturan Islam itu nggak gaul, nggak kece gitu. Nah, itu gimana tanggapannya teman-teman kira-kira? Tanggapannya yang salah. Yang salah karena kan kalau orang yang bertanggapan kayak gitu berarti itu kuno banget. Soalnya kan sekarang itu zamannya Islam, zamannya mengkaji Islam. Jadi kalau misalkan ada yang pemikiran gitu ya mereka yang kuno, bukan kita yang kuno. Wah, berarti kita keren ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, Oke. kira-kira tips-tipsnya nih buat teman-teman semua yang yang susah banget gitu ya mengganti yang tadinya pakai kacamata mungkin sekuler atau liberal atau sosialis gitu ya untuk mengganti kepada kacamata Islam. Itu tipsnya kayak gimana? Saran saya ganti sekarang. Ganti sekarang. Bener-bener. Jadi nggak usah ditunda, nggak usah mikir Islam atau sekuler atau liberalis ya. Nggak ada pilihan. Di dunia ini kita hanya berdiri di atas dua hal. Kalau tidak kebenaran, maka kebatilan. Kalau tidak berdiri bersama Allah, maka berdiri bersama setan. Selesai. Jadi nggak ada yang netral ya? Nggak ada. Siapa bilang kita harus netral? Nggak ada. Netral itu bukan tidak memilih apapun, tapi netral itu adalah melihat kebenaran sekalipun kita tidak suka, tetap harus kita akui itu kebenaran. Itu netral. Harusnya nambah teman-teman yang soleh, terus tetap ngaji Islam aja gitu. Mengkaji Islam. Iya. Ada lagi? Ya sama sih, lebih kita kan selama ini kan kita selama ini pengalaman aku juga. Jadi tuh kenapa kita nggak memilih Islam, karena kita tuh kayak masih Islam bawaan, Islam bawaan, iya, warisan, bukan dari Islam. Kita benar-benar mengkaji gitu, mikir. Alhamdulillah kita udah keliling-keliling, udah meet and greet juga, terus wawancara ya. Padahal cuma sekali cabut gitu ya, tapi udah langsung berkualitas banget tadi. Jawabannya itu pas-pas banget. Padahal kita nggak nyari-nyari yang lain, pas ditanya udah pas banget tuh jawabannya, luar biasa. Sekarang kita mau pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Vlog vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, kalau misalnya bermanfaat, di share. share. Dadah. Assalamualaikum. Stop.